Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang adat istiadat yang ada di Jawa, yaitu metik pari. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ike Nurmawidiana. Bisa dipanggil Ike, saya mahasiswi dari Universitas Merdeka Malang, Prodi Administrasi Publik semester 2. Metik pari dalam istilah Jawa yang berartikan memetik. Dapat disebut juga dengan memanen. Tradisi metik pari ini merupakan ritual simbolis rasa syukur masyarakat pedesaan kepada Sang Pencipta. Metik pari dilakukan ketika usia padi sudah menginjak umur 3 bulan, yaitu ketika padi sudah mulai berisi dan dalam hitungan hari padi sudah dapat dipanen. Hari dan tanggal dalam melaksanakan petik pari harus dipilih dengan hari yang bagus dan merupakan hari dan pasaran yang sama yang digunakan dalam kegiatan menanam padi, yaitu dicarikan hari Tibo Uwo. Tibo Uwo merupakan hari penanggalan Jawa yang dipercayai bagus agar uwoh atau buah yang dipanen menghasilkan panen yang berkualitas dan panen dapat berlimpah-limpah. Ketika akan dilaksanakan metik pari, bahan-bahan pun disiapkan, seperti sesaji yang berupa pisang raja, kelapa, dan sebuah 4 cok bakal. Cok bakal merupakan takir kecil yang terbuat dari daun pisang yang berisikan ayam telur Jawa, teri, kemiri, ketumbar, merica, garam, gula merah, bawang putih, cabai, tembakau, uang, guntalan, atau sirih yang dilinting atau digulung, dan juga kembang boreh. Selain cok bakal, yang tidak boleh ketinggalan yaitu janur atau daun kelapa muda, dadap, daun pulutan, sisir, kendi yang berisi air, tikar berukuran kecil, dan badek atau air dari tape. Sesaji yang digunakan harus pepak atau komplit dan tidak boleh salah satu pun tertinggal. Ketika semua perlengkapan telah siap, sesaji tersebut dibawa ke sawah di mana tempat padi akan dipetik atau dipanen. Keempat cok bakal tersebut diletakkan pada sisi sawah. Kemudian beberapa sesaji ditata dan kemudian pemilik sawah akan membakar kemenyan. Setelah membakar kemenyan, sang pemilik sawah akan membacakan mantra. Kemudian, jika selesai membaca mantra, sang pemilik sawah akan meninggalkan tempat di mana cok bakal itu diletakkan untuk melihat padi-padi yang ada di sawah tersebut. Kemudian, selang beberapa menit, sang pemilik sawah akan kembali ke tempat di mana cok bakal itu diletakkan. Kemudian, sang pemilik sawah akan mengambil beberapa tangkai padi yang biasa disebut dengan temanten, yang melambangkan Dewi Sri dan Joko Sedono. Mengambilnya harus sepasang atau genap, dan jumlahnya harus sesuai dengan hari yang telah ditentukan saat petik pari. Contoh hari yang digunakan yaitu Rabu Pon, di mana Rabu Pon memiliki perhitungan 12. Jadi, pemilik sawah akan mengambil 12 pasang padi atau setara dengan 24 tangkai padi. Jika ritual telah usai, sang pemilik sawah akan bergegas pulang dan menyiapkan selamatan genduri. Selamatan ini biasanya mengundang para tetangga untuk datang ke rumah.
Namun terkadang hanya cukup dengan membagikan takir atau berkat kepada tetangga tersebut. Dalam selamatan gendori ini, tak kalah lupa jenang merah dan bunceng juga piranti genduri yang tidak boleh dilewatkan. Padi dalam adat kepercayaan orang Jawa dinamakan dengan Mbah Sri Sedono. Mbah Sri Sedono sebagai sumber penghidupan diyakini hidup dalam butiran-butiran padi. Sebab itu orang Jawa harus open atau tidak menyia-nyiakan terhadap padi, beras, atau yang telah menjadi nasi sekalipun. Pantang untuk dibuang-buang. Karena membuang pula berarti menyia-nyiakan Mbah Sri Sedono. Piranti sesaji pun harus pepak atau komplit. Tidak boleh ada satupun yang terlewatkan. Jika ada satu yang terlewatkan, pasti akan muncul suatu gejala-gejala aneh yang tidak masuk akal. Jadi, bagi masyarakat Jawa yang melaksanakan petik padi tersebut harus benar-benar open atau melihat ulang kembali apa yang tertinggal dan apa yang belum disiapkan, agar kehidupannya selalu sejahtera, tidak ada gangguan apapun. Terima kasih.